Angkatan bersenjata Rusia tanpa kenal lelah terus bekerja dan mengalahkan pasukan lawannya. Terbukti dalam sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 Desember 2024. Video tersebut menunjukkan kontrol objektif atas penghancuran kru UAV musuh. Tepatnya di area Kherson, pemukiman Dnepropetrovskoye. Pasukan Rusia mengidentifikasi posisi militer Ukraina. Setelah menemukan titik target, tidak tanggung-tanggung posisi Ukraina dihancurkan secara brutal, seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tank Macan Tutul alias Leopard jadi bulan-bulanan serangan drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 5 Desember 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran Macan Tutul 2A6 Jerman di tanah Kursk oleh awak UAV dari pengawal lintas udara ke-83. Tampak tank Jerman untuk Ukraina hancur dan terbakar. Tak hanya sekali, drone menyerang secara beruntun di Darino. Beruntung, tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Dan diketahui pula, hingga kini belum ada tanda-tanda perang antara Rusia dan Ukraina akan berakhir.
Segala cara dilakukan prajurit angkatan bersenjata Ukraina untuk merugikan kelompok musuhnya. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Kamis 5 Desember 2024 yang memperlihatkan detik-detik penghancuran tank angkatan bersenjata Ukraina oleh awak drone FPV dari kelompok pasukan Sever di wilayah Kharkov. Serangan berlangsung begitu cepat sehingga tak ada waktu bagi tentara Ukraina untuk menangkis serangan ataupun sekedar melakukan ancang-ancang untuk menghindari serangan tersebut. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan pasukan Ukraina kembali alami kerugian total. Penembak jitu Rusia tiba di wilayah perbatasan Kursk. Sekelompok pasukan khusus ini disebut siap tumpas tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 5 Desember 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di wilayah Kursk, sekelompok penembak jitu berat dari Brigade MP ke-155 Rusia tiba di posisi yang sebelumnya diserang drone militer Ukraina. Mereka diantar kendaraan lapis baja dengan dibekali persenjataan lengkap. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Di lain sisi, Presiden Rusia Vladimir Putin telah menuntut Ukraina menyerahkan lebih banyak wilayah di timur dan selatannya sebagai prasyarat untuk pembicaraan damai. Вот он. Нет. Рэп. Валим. Где мой? Дали. Погнали. Куда валить? Дали. Давай, двойками делимся. Бегом. Воу! Парку по нам!
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Militer Rusia merilis rekaman momen penyerangannya pada posisi tentara Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan drone dan granat menyerang tentara Ukraina yang berlindung di bawah selimut anti-drone. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 5 Desember 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di area Pokrovsk, wilayah Krasniar, tentara angkatan bersenjata Ukraina menutupi diri mereka dengan selimut anti-drone dan merasa bahwa mereka tidak terlihat. Namun, mereka tetap terciduk drone dan diserang habis-habisan. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Pengangkut personel lapis baja Belanda YPR 765 yang dioperasikan Angkatan Bersenjata Ukraina terbakar bersama awaknya. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 Desember 2024. Tepatnya di pinggiran Shasterskoye dekat Velikaya Novoselka di arah selatan Donetsk, kendaraan lapis baja Ukraina dan awaknya dihancurkan. Serangan brutal Rusia tak menyisakan apapun di posisi target seperti yang terlihat dalam rekaman. Semua personel Ukraina tergeletak mengenaskan, ludes terbakar bersama dengan kendaraan lapis baja yang turut hancur total. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pimpinan Chechnya Ramzan Kadyrov tiba melalui jalur langsungnya dengan kendaraan tempur infanteri Amerika yang ditangkap dan ditemani oleh tahanan angkatan bersenjata Ukraina. Tampak pendukung Rusia itu tiba untuk bertemu dengan para jurnalis di Grozny dengan menggunakan kendaraan tempur infanteri militer Bradley yang direbut, dan dia juga membawa tahanan Ukraina bersamanya. Kali ini dia mengawali pertemuannya dengan perbincangan bersama para tahanan Ukraina yang berada di Grozny. Salah satunya meminta masyarakat Ukraina untuk memastikan mereka kembali ke rumah kerabatnya secepat mungkin. Tidak seperti rekan seperjuangan mereka yang tidak akan pernah kembali ke rumah, mereka berhasil menyelamatkan nyawa mereka dengan secara sukarela meletakkan senjata mereka, sebuah pilihan cerdas. Katanya seperti dikutip di Telegram pada Kamis 5 Desember 2024.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.